Baik, kita masuk ke bab pertama, yaitu tentang hukum nun mati dan tanwin. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu nun mati dan apa itu tanwin. Yang pertama, nun mati. Pasti kalian juga sudah tahu apa itu nun mati ya. Nun, huruf nun, tapi harakatnya mati. Ya, nun sukun. Nun itu berada pada lafadznya dan pada tulisannya. Maksudnya, tathbutu fil khatti wal lafzi. Jadi kedudukan nun mati itu ya terletak pada khotnya wal lafzi dan pengucapannya. Gitu. Jadi sama, pada pengucapannya juga nun mati dan pada tulisannya juga nun mati. Sekarang tanwin. Tanwin adalah nunun sakinatun waqi'atun fi akhiril kalimati lafzan la khatan. Jadi tanwin itu sama nun sukun, tapi hanya terletak pada akhir kalimat saja. Contoh, aliman, hakiman. Ya, jadi man, ya itu nun sukun, man sukun kan, tetapi tidak pada tulisannya, hanya pembacaannya saja yang nun sukun. Sekarang kita ke hukum nun mati dan tanwin. Perlu kita ketahui bahwasannya nun mati dan tanwin itu mempunyai 4 hukum. Yang pertama, idhar. Yang kedua, idgham. Yang ketiga, iqlab. Dan yang keempat adalah ikhfa. Hukum yang pertama adalah izhar. Izhar ada 2. Ya, izhar menurut bahasa dan izhar menurut istilah para ulama ahlul qurra. Yang pertama, izhar menurut bahasa itu huwal bayan. Jadi jelas, kejelasan. Apa saja itu yang jelas? Baik yang terlihat jelas maupun terdengar jelas. Ya, seperti kita melihat bulan pada malam hari, jelas. Nah, itu bisa disebut dengan izhar menurut bahasa ya. Ada juga izhar menurut istilah para ulama, yaitu an-nutqu biharfin min makhrajihi ma'a adamil gunnah. Jadi pembacaan pada satu huruf, an-nutqu biharfin min makhrajihi, dari makhrajnya itu huruf, ma'a adamil gunnah, ya tanpa adanya gunnah. Gitu. Maksud para ulama adalah membaca satu huruf, yaitu nun mati atau tanwin, yang menghadapi atau yang bertemu dengan huruf idhar yang 6, itu pembacaannya harus jelas. Huruf idhar itu ada 6. Yang pertama hamzah, kedua ha, ketiga ain, keempat ha, kelima kha, dan yang keenam adalah ghin. Adapun contoh idhar itu ada yang pada 1 kalimat, ada yang pada 2 kalimat. Pada 1 kalimat contohnya seperti yan auna atau tanha. Yang 2 kalimat contohnya seperti in antum, in a, jelas ya, in antum, jangan in antum, jangan seperti itu, tapi in antum, jelas ya hamzahnya itu. Adapun contoh tanwin seperti azabun alim. Dan hukum yang kedua adalah idgham. Idgham ada 2, yang pertama idgham secara bahasa dan yang kedua idgham secara istilah. Yang secara bahasa
yaitu idkhalu syai'in bisyai'. Jadi memasukkan suatu perkara ke perkara yang lain. Ya, contohnya seperti memasukkan pakaian ke lemari. Ya, seperti itu. Dan Masya Allah masih banyak lagi ya. Masih banyak lagi contoh yang lainnya. Yang kedua, idgham menurut istilah ahli qari, yaitu idkhalu harfin sakinin biharfin mutaharrikin bihaitsu yasirani harfan wahidan musyaddadan, yaitu memasukkan huruf sukun. Yang dimaksud huruf sukun adalah tanwin atau nun mati, biharfin mutaharrikin, ke huruf yang berharkat. Jadi memasukkan huruf sukun, huruf nun mati atau tanwin ke huruf yang berharkat. Yang dimaksud huruf yang berharkat adalah huruf idgham. Bihaitsu yasirani harfan wahidan. Ya, sekiranya menjadi huruf nun mati atau tanwin dan huruf mutaharrik berharkat itu harfan wahidan, seperti satu huruf, musyaddadan dan bertasydid. Ya, untuk hurufnya itu ada 6. Yang pertama ya, yang kedua ra, yang ketiga mim, yang keempat lam, yang kelima waw, dan yang keenam adalah nun. Untuk idgham itu terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama idgham bi gunnah, dan yang kedua idgham bila gunnah. Idgham bi gunnah itu adalah idgham yang memakai gunnah. Ya, yartafi'ul lisanu anhu irtifa'atan wahidatan ma'a mura'atil gunnah. Cara pembacaannya itu mengangkat lisan, mengangkat lidah satu kali dengan menjaga gunnah. Jadi idgham bi gunnah itu mengangkat lisan satu kali dan memakai gunnah. Hurufnya itu ada 4. Yang pertama ya, yang kedua nun, yang ketiga mim, dan yang keempat waw. Biasa disatukan pada kalimat yanmu. Contohnya seperti may yu'minu, may yu'minu. Ya, lidahnya diangkat dan memakai gunnah. Dan gunnahnya itu 2 harkat atau 2 ketukan. May yu'minu. Nah, seperti itu, ya. Dan yang kedua idgham bila gunnah, yaitu idgham tidak memakai gunnah. Cara pembacaannya itu sama seperti idgham bil gunnah, namun perbedaannya ada pada gunnah, ya. Jadi bila gunnah itu tidak memakai gunnah. Hurufnya ada 2, yaitu lam, yang kedua ra. Contohnya seperti mir rabbihim, mir rabbihim, mir rabbihim. Nah, nggak seperti itu ya. Jadi langsung mir rabbihim. Hukum yang ketiga yaitu iqlab. Iqlab ada 2. Ada iqlab secara bahasa, ada juga iqlab secara istilah. Yang secara bahasa yaitu tahwilus syai'i an wajhihi. Jadi memindahkan satu perkara dari perjalanan itu perkara. Ya, contohnya seperti memindahkan buku dari kursi ke meja. Nah, itu contoh iqlab secara bahasa. Ada juga secara istilahnya yaitu qalbun nuni sakinati awit tanwini miman mukhfatan lafdhan la khatan halata dukhulihima ba'an ma'al gunnah. Jadi
iqlab secara istilah yaitu memindahkan nun, ya, menggantikan nun sukun atau tanwin ke huruf mim, mukhfatan sambil diikhfakan. Nah, masalah ikhfa ini ikhtilaf ulama, ada yang diikhfakan, ada juga yang tidak diikhfakan. Ya. Lanjut, lafzan la khattan, pada pengucapannya saja, tapi tidak pada tulisannya. Jadi tulisannya itu sama saja. Nun, ya, kalau nun mati nun, ya, nun nggak digantikan ke huruf mim, ya, cuma pembacaannya saja yang digantikan. Ya, halata dukhulihi ma ba'an mal gunnah, ya, serta masuk huruf ba dan disertai dengan gunnah. Ya, maksudnya bertemu dengan huruf ba. Jadi si nun mati itu bertemu dengan huruf ba. Ma'al gunnah disertai dengan gunnah. Menggantikan huruf nun mati atau tanwin kepada huruf mim serta diikhfakan pada lafadznya saja. Tidak tulisannya. Tulisannya sama saja. Tulisannya nun, nun. Tanwin, tanwin. Ya, cuma ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba, pembacaannya diganti ke huruf mim. Contoh, mim ba'di. Ya, jika yang memakai ikhfa, mim ba'di. Ada juga mim ba'di, itu udah pakai ikhfa, langsung mim ba'di. Kalau yang pakai ikhfa, mim ba'di. Untuk hukum yang keempat yaitu ikhfa. Ikhfa ada dua, ya, ikhfa secara bahasa dan ikhfa secara istilah. Secara bahasa, ikhfa adalah as-satru, artinya tertutup. Apa saja itu yang tertutup? Ya, contoh seperti pintu tertutup, itu bisa disebut dengan ikhfa secara bahasa, ya. Untuk ikhfa secara istilah yaitu an-nutqu biharfin bisifatin bainal idhar wa idgham arin minat tasydidi ma'al baqi gunnah fil hurufil awal. Itu pembacaan pada satu huruf, ya, yaitu huruf nun sukun atau tanwin bisifatin bainal idhar wa idgham, dengan memakai sifat antara idhar dan idgham. Ya. Sifatnya itu tidak idhar dan tidak idgham. Arim minat tasydidi, yang kosong dari tasdid, tidak ada tasdidnya. Ma'al baqa'il gunnah fil hurufil awal, ya, dan menetapkan gunnah pada huruf awal. Hurufnya itu ada 15, ya, yaitu ta, tha, ja, da, za, za, sa, sya, so, bo, wo, fa, qaf, dan kaf. Ya, 15. Bagian-bagian ikhfa itu ada 3. Yang pertama ada ikhfa aqrab, kedua ikhfa ab'ad, ketiga ikhfa awsat. Ikhfa aqrab, ya, yang dimaksud ikhfa aqrab yaitu makhraj nun mati dan huruf ikhfa itu berdekatan. Dan huruf ikhfa aqrab itu ada 3. Yang pertama ta, kedua to, dan yang ketiga dal. Ya. Contoh pengucapannya seperti ini. In antum, in antum. Jadi enggak terlalu jauh, ya, tidak terlalu mendengung. Enggak in antum, ya. Jadi ditekan nunnya, terus tambahin gunnah dan langsung ke huruf ikhfa tersebut. In antum. Nah,
seperti itu. Yang kedua, ikhfa ab'ad, yang artinya jauh sekali, berjauhan antara makhraj nun mati dan huruf ikhfanya. Dan huruf ikhfa ab'ad itu ada dua. Yang pertama kaf dan yang kedua qaf. Contoh pengucapannya seperti ini. Min qabl. Ya. Jadi mendengung sekali. Pengucapannya itu kayak ke huruf ya. Min qabl. Seperti itu. Jadi enggak min qabl. Yang ketiga yaitu ikhfa awsat. Ya, artinya pertengahan. Jadi si makhrajnya itu tidak terlalu jauh dan tidak pula terlalu dekat. Untuk hurufnya itu ada 10 ya, sisa dari ikhfa aqrab dan ikhfa ab'ad. Ya, bisa dilihat di deskripsi saja ya. Contoh pengucapannya seperti ini. Min syai'. Jadi tidak terlalu tidak pula terlalu ya, tidak terlalu jauh dengungnya dan tidak pula terlalu dekat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.